Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan bacaan pertama bercerita tentang kemuliaan Tuhan yang terbit atas Yerusalem. Dan dengan demikian bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang tersebut. Dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit itu. Bahkan mereka yang dari Sheba akan membawa emas dan keminyakan. Nubuat Nabi Yesaya ini sedikit bercerita tentang apa yang terjadi di dalam bacaan Injil, yaitu 3 orang raja atau 3 orang majus dari timur datang kepada Yesus untuk menyembahnya sebagai raja. Mereka datang atas petunjuk cahaya bintang, dan ketika sampai di atas cahaya itu, mereka berjumpa dengan bayi Yesus lalu mempersembahkan emas, keminyakan, dan mur. Nubuat dan kisah Injil ini hendak memperlihatkan bahwa keselamatan itu bersifat universal untuk semua bangsa. Hal ini juga yang hendak ditekankan oleh Santo Paulus di dalam bacaan kedua. Ia mengatakan, berkat pewartaan Injil, orang-orang Yahudi pun turut menjadi anggota-anggota tubuh. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam Injil, 3 raja dari timur hanya mengandalkan bintang untuk mencari Yesus di kandang Bethlehem. Mereka rela menyusuri perjalanan yang jauh untuk berjumpa dengan Yesus. Sebagai manusia, terkadang kita lupa untuk meluangkan waktu dan berjumpa dengan Yesus. Kita mungkin patut bertanya, selama tahun 2021, seberapa sering saya mencari Tuhan? Apakah hanya pada saat saya susah saja? Apakah hanya pada saat saya membutuhkan Tuhan saja? Kalau demikian, maka Tuhan bagaikan ATM rohani, yang kalau kita butuh, maka kita datang kepadanya untuk mengambil kebutuhan-kebutuhan kita. Padahal mencari Tuhan itu adalah kewajiban setiap orang beriman. Karena itu, marilah dalam keadaan apapun, kita harus tetap mencari Tuhan, berjumpa dengannya, bahkan berusaha untuk mendengarkan kehendaknya terhadap diri kita. Kedua, ketika 3 raja dari timur berjumpa dengan Yesus, maka mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki, yaitu emas, keminyakan, dan mur. Sebagai manusia, jika kita bisa jujur, maka doa-doa kita lebih banyak berisi tentang permintaan-permintaan kepada Tuhan. Setiap kesusahan atau setiap kebutuhan kita pasti meminta kepada Tuhan untuk memenuhi semuanya itu, semua yang kita inginkan. Dan Tuhan senantiasa memenuhi semuanya di waktu dan porsi yang tepat. Pertanyaannya, apa yang bisa kita balas untuk Tuhan? Jawabannya ialah persembahan hidup yang total kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang persembahan hidup, maka kita pun perlu melakukan pelayanan yang total kepada Tuhan. Ketiga, bintang adalah penunjuk arah sekaligus menuntun 3 raja dari timur untuk berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Sebagai orang beriman, penuntun kita untuk berjumpa dengan Tuhan, salah satunya ialah firman Allah sendiri. Sebab firman Allah itu adalah pedoman hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita pasti akan kehilangan arah jika kita tidak pernah membaca atau mendengarkan firman Allah. Firman Allah itu adalah nutrisi rohani bagi iman kita. Ibarat tubuh manusia yang senantiasa
membutuhkan nutrisi yang cukup agar kita tetap sehat dan bertumbuh dengan baik. Maka firman itu adalah nutrisi yang menjaga kesehatan dan perkembangan iman, serta juga tetap menjaga kualitas buah-buah dari iman, agar bisa menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan sebagai orang beriman. Tuhan memberkati kita semua.